Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Aprilia dengan NIM 90200122071. Baik, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat definisi bank dan lembaga keuangan. Definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran transaksi keuangan. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada individu, perusahaan, atau pemerintah. Bank juga menyediakan berbagai layanan. Yang pertama itu keuangan lainnya seperti transfer uang, penukaran mata uang, dan investasi. Baik, selanjutnya itu definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas yang menyediakan jasa keuangan baik yang berbentuk bank maupun non-bank yang berfungsi untuk mengalirkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana atau penabung kepada modal atau debitur. Lembaga keuangan terdiri dari berbagai jenis seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan pensiun, pasar modal, dan lembaga investasi. Baik, perkenalkan, nama saya Rana Rahmawati dengan NIM 90200122093. Di sini saya akan menjelaskan peran penting bank dan lembaga keuangan dalam perekonomian. Baik, bank dan lembaga keuangan memainkan peran vital dalam perekonomian karena menjadi perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak-pihak yang memiliki dana, itu penabung, dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, investor dan peminjam. Adapun peran pentingnya yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu penyediaan likuiditas. Fungsi dari penyediaan likuiditas yaitu bank menyediakan likuiditas bagi masyarakat dengan memungkinkan penarikan dana kapan saja seperti melalui rekening tabungan atau giro. Adapun dampak dari likuiditas ini yaitu untuk menjaga arus transaksi ekonomi harian. Tanpa likuiditas, kegiatan ekonomi akan melambat. Yang kedua itu perantara keuangan. Fungsi dari perantara keuangan, bank dan lembaga keuangan mengumpulkan dana dari penabung dan mendistribusikannya ke sektor produktif melalui peminjam. Adapun dampaknya yaitu dengan adanya pembiayaan ini, perusahaan dapat berinvestasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonominya. Yang ketiga itu penyediaan kredit. Fungsi penyediaan kredit dalam bank dan lembaga keuangan itu memungkinkan individu dan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi yang tidak bisa ditunda. Dampaknya dengan kredit, masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 90200122097. Di sini saya akan menjelaskan lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga non-bank. Bank BUMN atau bank yang dikelola oleh pemerintah. Yang pertama yaitu ada Bank BRI, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga Bank BNI, dan yang keempat yaitu Bank BTN. Nah, ada juga Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.
Contoh bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang kedua, Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga, Bank BRI Syariah, dan yang terakhir yaitu Bank BRI Syariah. Nah, selanjutnya kita beralih ke bank swasta. Bank swasta yang pertama yaitu Bank BCA. Yang kedua yaitu CBC NISP. Lalu ada Bank Cim Niaga. Sebenarnya masih banyak bank-bank swasta yang beroperasi di Indonesia, seperti Permata Bank, Bank Mega, dan juga Bank Danamon. Nah, itu tadi lembaga keuangan bank yang sudah beroperasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada perusahaan asuransi. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kecelakaan, dan asuransi usaha. Selanjutnya yaitu vintage. Contoh vintage yaitu e-wallet atau dompet digital seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan ada juga koperasi simpan pinjam. Nah, yang terakhir yaitu pasar modal. Jenis-jenis instrumen pasar modal yaitu ada saham, lalu obligasi, dan yang terakhir yaitu reksadana. Nah, materi selanjutnya yaitu bank sentral dan bank umum. Nah, kedua bank ini sama-sama adalah dua jenis lembaga keuangan yang memiliki peran berbeda dalam sistem perbankan dan perekonomian suatu negara. Nah, apa sih perbedaannya? Ya, perbedaannya yang pertama yaitu kita bahas yang bank sentral terlebih dahulu ya. Untuk bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan serta menjalankan kebijakan moneter di suatu negara. Seperti contohnya di Indonesia ada Bank Sentral, Bank Indonesia ya, atau biasa disingkat dengan BI. Fungsi utamanya dan fungsi utama dari Bank Sentral itu adalah untuk menjaga stabilitas mata uang, seperti mengontrol inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Nah, yang kedua yaitu mengatur serta mengawasi bank-bank umum. Ia memastikan bahwasanya bank umum beroperasi sesuai dengan regulasi dan dalam kondisi yang sehat, serta mencetak dan mengedarkan uang. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai bank sentral. Kita lanjut ke bank umum. Nah, untuk bank umum itu adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Nah, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Adapun fungsi utama dari bank umum itu sendiri yaitu untuk menghimpun dana seperti dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. Menyalurkan kredit seperti memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan untuk kegiatan konsumsi dan investasi. Nah, serta menyediakan jasa perbankan seperti transfer, pembayaran tagihan, dan layanan valuta asing. Nah, fungsi yang terakhir yaitu menjaga likuiditas, yaitu memastikan tersedianya dana bagi nasabah yang ingin menarik simpanan. Nah, jadi bank sentral dan bank umum ini keduanya adalah lembaga keuangan, fungsinya saja yang berbeda. Bank sentral sendiri berperan dalam menjaga kestabilan makroekonomi, sedangkan bank umum lebih fokus pada aktivitas mikroekonomi dan melayani kebutuhan finansial masyarakat sehari-hari. Nah, mungkin itu saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis bank yang ketiga dan keempat, yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Syariah. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan yang fokus pada pemberian kredit dan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Mereka biasanya beroperasi di daerah pedesaan, membantu petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro untuk mengakses dana guna mengembangkan usahanya. BPR tidak menawarkan layanan selengkap bank umum, seperti rekening giro atau kartu kredit,
tetapi mereka memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi lokal. Dengan persyaratan yang lebih sederhana, BPR menjadi solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang bank syariah. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, murabahah, dan akad-akad lain yang sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah juga menawarkan berbagai produk lain seperti tabungan, investasi, dan pembiayaan yang semuanya berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Jadi dapat kita simpulkan dari kedua jenis bank yang telah kita bahas, yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dengan bank syariah, di mana BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang mendukung usaha kecil di daerah, sedangkan bank syariah ialah bank yang menawarkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.